Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Boleh lambaikan tangan shalom. Haleluya. Shalom juga yang ada di rumah Bapak Ibu semuanya. Sungguh luar biasa hari ini boleh kita berjumpa di tempat ini. Suatu kemurahan Tuhan yang luar biasa ya bagi kehidupan kita. Amin. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, dan penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau naik puncak ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya hamba menyembah Tuhan. Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Amin bagi kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau selalu berlindung di nama-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus, ini ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serukan nama-Mu, sebab Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang ajaib. Kami semuanya naikkan ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan. Sebab Kau Allah yang hebat dalam hidup kami Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Kau yang jamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang jamah setiap kami Tuhan pada pagi hari ini Yesus.
Terima kasih Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh Dia Allah yang layak menerima pujian. Amin. Karena Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari semuanya kita mau angkat pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab Dia Raja yang layak terima pujian. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, ya Tuhan yang beri hidupku. Kau yang percaya
Biarlah Engkau yang bertata atas pujian-pujian kami Tuhan. Amin. Kita percaya Bapak Ibu, kita sudah terima mukjizat Tuhan di setiap hari-hari kita ya. Amin. Marilah kita mau bersyukur lebih lagi buat Tuhan. Karena hanya terpujilah nama Tuhan selamanya. Amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Biarlah hanya namamu saja Tuhan ditinggikan. Mari sama-sama serukan. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan. Nyatakan Tuhan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Katakan, terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Katakan ajaib dan penuh, ajaib dan penuh keagungan. Amin. Satu hati kami nyatakan Yesus, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah. Sama-sama kita katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Dari hari ke hari Yesus, biarlah kemuliaan-Mu Engkau nyatakan Tuhan di dalam kehidupan kami Yesus. Kami mau tetap hidup di dalam janji-janji-Mu Tuhan. Kami mau taat dan setia Yesus. Terima kasih Tuhan.
Ini hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan seutuhnya ke dalam tangan-Mu Yesus. Bekerjalah Tuhan, berkaryalah Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kau yang layakkan kami Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Subuh yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Menaikkan dengan segenap hati kita. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Yesus, Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk perjumpaan dengan sahabat dan rekan Tuhan di tempat ini. Buat perjumpaan yang singkat ini,
Biarlah Engkau hadir dan Engkau menyampaikan isi hatimu pada setiap jemaat tempat ini untuk menghadapi akan zaman akhir ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kalau Engkau ada di tempat ini, sesuatu pasti terjadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang akan diberkati berkata, amin. Shalom saudaraku. Maaf, posisinya masih sama, tanpa harus berubah, mepet dan lain sebagainya. Pagi ini kita akan belajar beberapa hal tentang kebenaran Tuhan. Tolong disiapkan Dika untuk Keluaran 14 ayat yang ke-13. Kemarin kita membahas tentang Keluaran di mana bangsa Israel harus kembali berkemah. Harusnya dia jalan terus, tapi dia kembali. Dan pada waktu dia kembali, disitulah tentara Mesir mengejar dia. Dan dia mengalami ketakutan. Ceritanya gitu saudaraku. Jadi dalam hidup ini ada sesuatu hal yang mesti kadang-kadang harus balik. Gitu. Kadang-kadang harus balik seperti itu. Oke, sebelum kita baca dulu, nanti saya bersaksi sedikit. Kita baca sama-sama saudaraku. 1, 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya bagi ini kepada, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ceritanya seperti itu. Saudaraku, kadang-kadang kita mengalami sesuatu yang sulit, biasa saja, gitu ya. Saya cerita kemarin dengan bosnya Ani, sambil duduk di rest area dengan yang punya bos Kifas, ya, ngobrol. Saya bersaksi sedikit seperti ini, saudaraku. Memang saya membuat YouTube yang sudah bisa lihat setiap hari. Renungan itu. Kadang yang lihat tidak banyak. Anggotanya 133, belum 1000 sih saudaraku. Tidak banyak. Yang nonton 50 ke atas. 50-nya mungkin separuh di antara saudara, separuh orang lain. Gitu. Tetapi untuk sampai ke tempat orang-orang itu banyak di-share kemana, seperti itu. Satu kali ada seorang ibu, saya sebut ibu aja, lebih tua saya mungkin. Dia WA ke saya, dia ngomong, Pak Pendeta Thomas, apa posisinya di Semarang? Wah, ini sopo meneh ya. Saya bilang, ya di Semarang, saya bilang itu. Besoknya baru balas lagi bahwa gereja apa nih? Saya jawab JKI. Sama enggak dengan GKI? Beda, saya bilang gitu. Lalu gini, mama saya mengucapkan terima kasih setiap pagi dia mendapatkan renungan. Setiap pagi. Lah, oh ya. Dan mama saya ingin kenal gereja Bapak lebih dalam lagi. Wah, ini mau datang deh, pikir gitu. Saya bilang, ya enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Terus bawahnya, mama saya cukup diberkati dan dia mau transfer ke Pak Pendeta pribadi. Wah, ini yang enak saudara ya. Yang lain enggak enak. Ini yang enak ya. Mau transfer, orang enggak kenal dia transfer. Ya, oke. Karena tangannya agak sedikit bagaimana, dia rekeningnya nomor berapa? Nulis rekening keliru saudara. Ya, saya keliru satu angka mungkin enggak. Terus dia tanya, namanya siapa? Kita lihat, oh rekeningnya keliru. Saya take lagi saudaraku. Ini namanya Thomas. Akhirnya dia transfer beberapa di rekening saya. Udah selesai, puji Tuhan lah. Bisa buat memberkati saudara dan memberkati saya, otomatis seperti itu ya. Yang heran adalah gini saudaraku. Waktu itu saya coba cek di HP saya, nama
ibu itu enggak ada. Saya tanya, boleh enggak saya tahu nama ibunya? Titik-titik Wibisono mungkin gitu, kalau enggak salah ya. Saya cek tidak ada, saudaraku. Di mana dia nih? Saya tanya, boleh enggak tahu WA-nya? Boleh. Tapi mama saya ini ada di Amerika. Berarti setiap pagi dia dapat kiriman dari teman-temannya, dari temannya lagi, sampai ke Amerika. Walaupun dia ada anggota di Skype saya ya, tapi berita itu bisa sampai ke Amerika dan bisa memberkati gereja di tempat ini. Kalau hari ini saudara menerima sebagian, itu salah satunya dari berkat orang Amerika. Jadi saudaraku kasih Tuhan, orang tua, akhirnya saya WA-nya saya catat saudaraku, saya buka, sudah tua saudaraku, wajahnya sudah tua, tapi di baliknya ada gambar gunung di Amerika, mungkin dia foto di situ, dan saya ucapkan terima kasih Ibu untuk berkatnya, dia balas. Saudaraku kasih Tuhan, saya katakan bahwa Tuhan yang kita sembah, itu bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Saya lihat teman saya, Pak Tom, kowe topi bagi dong, itu teman saya, itu bosnya Ani itu. Saya bilang enggak apa-apa, saya bayari Starbucks, saya bayar juga enggak apa-apa. Tapi enggak ya, yang bayar adalah dia. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau sampaikan gini, bukan saya pamer duitnya tidak, tapi Tuhan itu Tuhan yang hidup, saudara. Kalau saudara datang ibadah hanya ibadah saja, saudara rugi. Saudara tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan. Tidak akan pernah melihat lautan terbelah. Tidak akan pernah melihat persoalan saudara terselesaikan. Tapi ketika saudara mempercayai Tuhan, saudara itu akan melihat anugerah Tuhan yang besar. Amin. Kalau saya janjian sama Erna ya, nah, jam 12 ya, ketemu di The Sushi ya, jam 12. Gitu. Saya jam 12, saya datang sana, Erna datang jam 1. Makan The Sushi enggak? Enggak lah. Perjanjiannya saya akan bayari dia kalau dia sampai sana jam 12. Tapi dia datang karena dia ada sesuatu hal. Saya bilang pada Erna, ada perjanjian saya dengan dia. Kalau jam 12 ketemu di The Sushi, kita makan. Tapi karena dia ada janjian dengan yang lain, baru datang jam 1, jam 2, dia tidak menerima berkatnya. Selalu berkat Tuhan itu ada perjanjian. Dan supaya melihat anugerah Tuhan, Tuhan katakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu apa? Jangan takut. Saudara yang ingin melihat mujizat Tuhan, yang pertama tidak boleh apa, saudaraku? Takut. Orang takut itu rugi, saudaraku. Pasti rugi, tidak akan melihat mujizat, malah akan melihat masalah. Gitu. Kalau kita merasa takut dalam hidup ini. Ada seorang supir taksi Grab, saudaraku. Mungkin kayak Pak Tono ya, tapi bukan Pak Tono dan enggak ini. Grab, dia nyupir, saudaraku. Malam-malam, karena COVID, dia enggak bisa nyetir siang sepi. Dia cari malam. Ternyata ada penumpang, saudara. Wah, penumpang naik dari stasiun Poncol sampai ke Ungaran. Di tengah-tengah kesepian itu, si penumpangnya nepuk pundak dari siapa? Si supirnya. Pak, langsung supir itu tancap gas dan nabrak mobil yang di depan. Saudara. Kenapa, saudaraku? Hah? Kenapa? Hah? Rugi, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Kira-kira? Terus yang nepuk kaget, lu Pak, saya cuma nepuk, maaf Pak, enggak apa-apa. Terus dia ngomong gini, maaf Pak, setiran saya enggak enak ya, karena gini saya ini bekas supir jenazah. Saya kaget, Bu Noah, yang di belakang itu jenazah yang nepuk saya. Saudaraku, takut tuh jadi masalah loh, saudaraku. Dan enggak usah takut. Ketap, dia mungkin waktu nyepir jenazah dia mikir, urip ya. Lah, dia pindah haluan, Grab saja. Pas malam-malam ditepuk, Pak, baru main ngomong itu, wush,
nabrak depannya. Gitu. Ketakutan itu betul-betul membawa, tidak melihat berkat Tuhan, itu ketakutan. Itu saudaraku yang kasih Tuhan, mesti kita betul-betul dalam hidup ini, kita ini benar-benar melihat anugerah Tuhan. Tidak boleh yang disebut dengan rasa takut itu tidak boleh timbul di dalam hidup kita. Takut tidak melihat apa? Mujizat Tuhan. Saudara takut? Tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Jangan takut, saudaraku. Tetap maju terus di dalam Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, kita tidak boleh takut. Yang kedua, saudaraku, apa saudaraku? Berdirilah tetap. Orang yang takut pasti apa? Sembunyi, ya. Contohnya siapa? Adam dan Hawa. Ketika dia berbuat dosa, dia mengalami ketakutan, Tuhan lewat, dia sembunyi. Orang yang takut itu wedi, saudara. Dia sembunyi pasti. Sehingga dikatakan, jangan takut. Orang yang tidak takut bisa berdiri apa? Tetap. Arti berdiri tetap itu stay on the track. Apa? Ini artinya. Nah, stay on the track, tetap di jalur, tetap dalam posisi yang benar. Artinya apa? Boleh saudara mengalami kesulitan apapun juga, sampai sakit yang paling parah apapun juga, tetaplah di jalur kebenaran, gitu ya. Jangan, waduh, dokter sudah tidak bisa, pendeta sudah doake, pendeta gede juga doake, tidak mari-mari, sana ada dukun. Ke dukun aja. Itu tidak stay on the track. Berarti sudah menyimpang ke apa? Ke kanan atau ke kiri. Tuhan pernah berkata di dalam Yosua 1 ayat ke-7 dikatakan bahwa kalau kamu berjalan hati-hati, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kehidupanmu beruntung, kata Tuhan itu. Jadi saudara kasih Tuhan, tidak ada cara lain. Hanya kalau saudara tidak takut, saudara mampu berdiri, stay on the track, berdiri dalam kebenaran, berdiri dalam jalur yang benar. Kalau saudara itu bisa tidak rasa takut, saudara. Itu yang harus terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Ngalami kehidupan yang diberkati Tuhan, tetap pada jalur yang benar. Sulit memang, tapi harus, tidak bisa tidak. Yosua katakan seperti itu kepada bangsa Israel. Ya, dengar dari Tuhan, kamu akan menyeberang, jalani, hidup hati-hati. Kita baca sama-sama aja ya, siapin ya, Yosua 1 ayat yang ke-7. 3. Ya. Oke. Kita sama-sama 1, 2, 3, kita baca. 1, 2, belum? Yosua 1 ayat 7 ya. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu, hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tidak menyimpang ke kanan, ke kiri, itu namanya stay on the track. Ya. Berdiri dalam posisi yang betul-betul benar, gitu. Tidak boleh salah. Caranya bagaimana? Tidak takut. Kalau satu kali Erni aja ini, ada Erna, ada Erni. Ditelepon mamai, kring gitu ya, kring. Jawabnya apa? Halo gitu. Bilang mah, waktu gimana mah? Mama bilang, apa namanya? Apa? Wah, teriak, terus ada suara bludak. Pikirannya apa kira-kira? Apa yang situ buat? Situ padahal itu rumahku kan di sini loh. Rumahku tidak di apa? Di nempel enggak di Candi Golf tingkat 3 gitu. Ya ke bawah 1 kota. Dan waktu itu teriak, bludak gitu. Apa yang dibuat? Dan iya tuh, jangan, bludak. Terus, apa yang dibuat? Pulang toh itu. Telepon siapa?
Wih, polisi. Lah, dia pas saya mau tak dan teleponnya tak ada di jalan ya. Sambil di jalan. Wih, telepon polisi. Polisi bilang piye gitu. Ada kejadian apa? Wah, ada kejadian Pak. Wah, gawat. Teriakan di Candi Golf lantai 3. Wah ya. Polisi apa? 88. Wah, 86, 88 tuh. Langsung datang rekutukan itu. Semua ngepung rumahnya dengan senjata lengkap. Wes, gara-gara teriakan, jangan. Ludak itu langsung telepon polisi. Polisi datang komplek. Merangkak, ada merangkak, ada sniper yang dari jarak jauh ya. Wih, beruntuk. Wah, tetangganya keluar juga ya. Wih, ada apa ini? Teroris nih, gitu ya. Pada waktu masuk betul didapati, dia jatuh dan pingsan. Tunggu sampai siuman. Polisinya tuh digoyang, kasih siuman. Dia tanya, ibu ada apa? Saya diserang. Langsung polisi langsung senjatanya diserang. Wah, dia sembunyi nih ya. Wah, dia masuk ke kamarnya. Dan ciri-cirinya apa? Sama seperti tikus. Ternyata si nyerang tikus, saudaraku. Wah, dia gara-gara tikus takut tuh merugi kesak kompi. Ernie harus pulang dan lain sebagainya. Kenapa? Takut, saudara. Hanya takut dengan langsung tuh. Ketakutan tuh merugikan. Ketakutan tidak melihat mujizat. Jadi saudaraku, takut tidak boleh. Orang takut tidak bisa standing on the track. Orang takut akan mumpet sembunyi. Kalau terus semaput itu. Tapi saudaraku kasih Tuhan, kita mesti harus berdiri di jalur yang benar, tidak ke kiri atau ke kanan, itu ya. Kalau ingin melihat mujizat Tuhan. Yang berikutnya saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita satu ayat lagi, yang tadi ya, yang Keluaran 14 ayat yang ke-14. Selain kita berdiri tetap, apa yang dibuat ini? Keluaran 14 ayat yang ke-13, 13 dulu. Oke. Ya. Dikatakan apa? Lihatlah ya, jangan takut, berdirilah tetap, dan apa saudaraku? Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Gitu. Wah, suruh lihat saudaraku. Dalam bahasa aslinya tuh lihat tuh apa? Mengamati, menyelidiki, bahkan itu saudara, melihat dengan sungguh-sungguh seperti itu saudara. Itu yang harusnya terjadi, bukan sembunyi, tapi melihat, menantikan apa yang terjadi. Firman Tuhan berkata, orang yang menantikan Tuhan diperbarui kuatnya. Dia akan terbang seperti Raja Wali. Itu orang yang menantikan Tuhan. Jadi ada 3 hal saudaraku yang harus terjadi kalau kita boleh melihat mujizat Tuhan. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, berdirilah tetap. Yang ketiga, menantikan Tuhan. Lihat, menantikan apa yang akan terjadi. Menantikan Tuhan akan diperbarui kuatnya. Ayat yang terakhir, 14. Kita baca sama-sama saudaraku. 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Enak ya saudaraku ya? Tuhan berperang ganti kamu dan kamu apa? Diam saja. Dalam bahasa Indonesia sih diam saja. Dalam bahasa Inggrisnya ada kata peace gitu ya. Itu dah. Diamnya dengan apa? Damai, dengan senang, dengan sukacita. Artinya apa? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam dengan sukacita. Diam dengan damai sejahtera. Diam dengan rasa nyaman dan senang. Itu yang harus terjadi. Bukan diam melongo saudaraku. Dengan ketakutan, waduh kaget, bukan, diam dengan sukacita yang Tuhan inginkan. Bagaimana caranya? Hanya ada satu cara. Tuhan akan berperang ganti kamu itu artinya kira-kira saudaraku, bayangan Tuhan berperang ganti kamu, artinya saudaraku, kalau perang itu berhadapan-hadapan ya, kalau saya berperang dengan Ernie, saya akan berhadapan-hadapan dengan Ernie. Lalu bagaimana caranya Tuhan berperang ganti kamu, artinya caranya begini. Apa yang harus saya buat? Saya meletakkan Tuhan di apa? Di depan saya. Lalu saya di mana?
di belakang Tuhan. Kalau ada masalah, letakkan Tuhan di depanmu. Bukan Tuhan di belakang. Tuhan, tatai saya Tuhan kalau saya jatuh. Enggak, saudaraku. Letakkan Tuhan di depanmu dan saudara fokus dengan apa yang di depanmu. Itu yang Tuhan inginkan. Supaya kamu apa? Kamu bisa diam saja. Kayak cah cilik ya, dulu zaman cilik itu. Kalau saya lupa, pernah ya, karena mungkin sudah pernah ya. Kalau anak kecil dikejar sama kakaknya, ayo gitu ya. Vino cek cilik mungkin ya, dikejar sama Ega, siapa sih gede, Niko, langsung sembunyi di mana? Belakang ibu kundelan baju ya, mama gitu. Itu saudaraku. Kita bisa gitu enggak saudaraku? Ketika masa datang, kita sembunyi letakkan Tuhan di depan kita dan kita pegang akan Dia. Fokus di Dia. Mamai ke kiri, Vino ikut ke kiri. Mamai ke kanan, dia ikut ke kanan gitu. Dia di belakangnya. Kalau ini terjadi, itu betul. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam dengan aman dan nyaman. Lalu Ii ngomong, wong gede-gede goblok, pikir. Langsung pikir kabeh. Langsung Vino di belakang. Itu yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Kalau itu terjadi, itu yang disebut bahwa kita membelah lautan kesukaran kita. Yang jadi masalah kita apa, saudaraku? Tuhan, kene mburi tak selesai dhewe Tuhan. Aku iso Tuhan. Sertai saya Tuhan. Kok sertai? Tuhan suruh perang aja. Kenapa ada firman-Nya Tuhan berperang ganti kita? Memang kita di belakang saja, fokus dengan Dia. Maka kita melihat kemuliaan daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan sehingga sampai hari ini Engkau bukan Tuhan yang mati, tapi Engkau Tuhan yang hidup, yang bisa memberi bukti bahwa setiap masalah hidup kami Engkau sanggup menyelesaikan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Engkau telah dengar firman Tuhan supaya Engkau tidak takut, Engkau tetap berdiri tetap, dan Engkau boleh melihat keselamatan yang datang daripada Tuhan. Buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang datang daripada Allah Bapa, persekutuannya dalam Yesus Kristus dan pertolongannya lewat Roh Kudus menyertai hidup saudara sekalian pada hari ini sampai Dia datang yang kedua kali menjemput saudara dan saya. Semua kita diberkati berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.